ini kita sekarang di lantai 2. Lantai 2 itu rata-rata untuk sports car. Contoh Sports kayak car. ini ada Porsche Speedster. Ini Ferrari Pista. Oke. Itu Ferrari Pista, itu Ferrari 599. Ini Pista ini limited versionnya dari Ferrari 488. Oh, Itali semua nih ya Pak ceritanya? Itali, iya. Itali Corner. Italian Corner. Oke, kalau ini saya sering lihat nih Pak di jalan-jalan Jakarta. Oh gitu? Heeh. Oh. Kalau dilihat dari karakter pembelinya sendiri nih Pak, kebanyakan datang ke showroom, abis itu beli atau seperti apa Pak? Apa ada istilahnya kebiasaan-kebiasaan dari pembeli pasar dari showroom? Oh, biasa kalau dari customer kita lihat apps dulu. Kita Oh, jadi ada ada aplikasi. aplikasinya? Ada. Ada aplikasinya pemirsa. Oh, jadi memang istilahnya mirip seperti online shopping. Iya. Oke. Jadi kalau di aplikasi itu fotonya detail. Jadi kalau mobil bekas tuh dia ada baret tuh kelihatan. Dia bisa situ harganya jelas, spesifikasinya juga jelas, tahun berapa apa segala macam. Tapi biasanya pembeli yang sudah melihat di aplikasi itu apakah tetap datang langsung ke showroom atau enggak? Biasanya tetap datang. Biasanya tetap datang. Nah, apa nih yang biasanya dilihat gitu, Pak? Mungkin beda ya. Kalau zaman dulu tuh orang lihat mobil tuh sampai jongkok-jongkok, Nah. lihat ini catnya ini gimana, Iya. mobil ini bekas cecetan nggak, tabrakan nggak, kondisi mesin itu gimana. Bener. Kalau sekarang simpel, kita ada QR code di sini. Jadi ini tinggal di scan, dia nanti keluar tuh. Mobil ini pernah dicat yang bagian mana, historinya. Oh, oke. Jadi nggak perlu kita jongkok-jongkok, lihat-lihat. Kenapa sih Pak Welly membuat fitur ini? Ini kan agak berbeda nih dari showroom-showroom yang lain sampai akhirnya membuat ekstra lah istilahnya fitur bahwa kita bisa cek di aplikasi histori dari mobil ini. Kenapa sih Pak? Apakah ada sesuatu yang terjadi dari sebelumnya begitu? Pengalaman buruk kah misalnya? Ada sih. Jadi dulu waktu sebelum saya buka showroom, saya pernah beli mobil di showroom. Mobil itu ternyata bekas tabrakan. Dan Pak Welly nggak dikasih tahu. Saya nggak dikasih tahu, orangnya bilang mobil bagus. Oke, gitu. oke, Nah, oke. sejak itu Kelihatannya nggak ada masalah. nggak kelihatan sama sekali. Cuman kalau misalnya kita buka, mungkin rangkanya itu ada bekas las-lasan, jadi bekas tabrakan gitu. Dan Terus? pengalaman nggak enak itu, ya kita deliver, kita cerita mobil ini apa adanya aja. Berarti dengan kondisi mobil seperti itu agak susah untuk dijual lagi ya Pak ya? Susah, kalaupun bisa mungkin harganya turun setengah kali ya. Oh, oke. Dan dari aplikasi ini mempermudah calon pembeli untuk tahu kondisi mobil ini sebagaimana adanya. Iya. Jadi pada saat mobil masuk ke kita general check di bengkel dulu. Mobil itu dinaikin lift, ban itu semuanya dicopot, karpet dasar diangkat, jok dicopot. Jadi kita bisa lihat mobil ini pernah bekas banjir nggak, ada bekas tabrakan nggak. Terus kaki-kaki undercarriage-nya itu ada problem apa enggak. Jadi kita periksain mobil ini banyak banget. Dan spesifikasi yang ditemukan dari pemeriksaan itu diupdate di aplikasi ini. Betul. Supaya pembeli bisa cek gitu ya Pak? Even sampai wiper aja nih, wiper kita cek juga. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi hujan, memang kalau nggak hujan oke. Cuman kalau lagi hujan, wiper kita nyalain ternyata airnya nggak, ini kan bahaya kan sebenarnya. Dan kan? itu nggak bisa dicek di showroom. Nggak bisa, itu di Tapi bengkel bisa kita. diketahui dari aplikasi ini. Iya. Oh, oke. Itu kan dari sebelum waktu Pak Welly ini mengecek mobilnya. Kalau bicara soal after sales, apa nih Pak yang menjadi kelebihan dari bisnis Pak Welly ini sendiri? Kalau after sales, kita tuh ada warranty 2 tahun. Terus kita ada service package 2 tahun. Apa tuh Pak service package? Jadi service package itu cuman isi bensin aja selama 2 tahun. Yang nggak termasuk itu ban sama aki. Jadi contoh kayak wiper itu termasuk, oli, oil filter, segala macam itu included, brake pad, semua udah included. Oke, 2 tahun all free All free. setelah pembelian. Iya, Ganti spare part itu dan dipastikan pasti original spare part. original. Oh, oke. Nah, ini agak sedikit bergeser kalau dari bisnis, dari segi investasi nih Pak. Ini kan saya orang awam nih. Kira-kira mobil-mobil seperti apa sih Pak yang bisa dijadikan investasi? Artinya nilainya naik dengan berjalannya waktu. Terakhir ini memang mobil ini beberapa pada naik semua memang harganya. Rata-rata mobil-mobil yang ada di showroom ini kecenderungannya naik? Kecenderungannya naik. Jadi karena mobil sebenarnya simple, mobil itu limited, itu banyakan itu harganya naik. Rata-rata nggak semua, tapi rata-rata mobil itu semua harga naik. Seperti kayak ini kan limited nih, ini harga juga naik, ini juga naik.
Ini Aventador juga bukan Aventador biasa, ini Aventador 50th anniversary. Kalau harga naik itu apa sih Pak yang dikejar oleh para pembeli? Apakah sensasinya atau modelnya atau kepemilikannya atau apa nih Pak yang biasanya dicari oleh para kolektor ini? Jadi waktu itu saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman saya di Eropa. Kebetulan dia juga hobi mobil dan kolektor mobil. Oke. Mereka bilang cara berinvestasi for some people itu sekarang udah berubah. Kalau dulu mereka investasi properti. Properti. Tapi kan properti itu stuck di tempat itu kan. Iya, benar. Kalau mobil ini di Europe itu bisa dijual pergi travel around Europe itu bisa gitu. Jadi lebih liquid lah inti katanya. Lebih liquid. Dan berarti tetap apa Pak yang dikejar? Apakah memang nilai kalau orang investasi kan misalnya rumah gitu, memang investasi ketahuan harganya naik. Nah kalau mobil ini kan ada beberapa istilahnya value yang didapatkan. Pride, prestisius, kemudian sensasi naik unitnya sendiri, kemudian dari segi investasi. Nah kebanyakan dari pembelinya Pak Welly ini apa sih yang dicari? Ada nggak sih Pak orang-orang yang memang beli itu buat investasi aja? Oh ada. Oh ya? Ada banyak sekarang. Oh oke. Sekarang banyak. Dan metodenya yang udah berubah. memang koleksi, emang nggak buat dijual lagi juga ada? Ada. Oh berarti cukup beragam ya Pak? Cukup beragam, cukup beragam. Karakter dari pembelinya. Oke. Contoh salah satu koleksi itu adalah Koenigsegg. Kita kan dapat dealernya Koenigsegg. Merek Koenigsegg ini dari Sweden. Dari Sweden. Ini salah satu yang paling prestisius kalau setahu saya ya Pak. Iya, ya? ini hypercar. Oke, dan showroomnya Pak Welly adalah kita dealernya, dealer agennya. Resmi. Oh, oke. Jadi si Koenigsegg ini untuk dapetin beli slot Koenigsegg itu susah banget. Jadi once kalau misalnya kita dapat slot, dia bikin nih mobil setir kanan nih contoh misalnya. Oke. Ternyata misalnya mungkin dia beli harganya 1.000 gitu misalnya. Dia beli 1.000. Mobil bekasnya itu harganya bisa 2-3 ribu. Oh, sampai se-ekstrim itu? Sampai se-ekstrim itu, bisa mungkin 2-3 kali lipat kali. Karena saking sedikitnya jumlah unitnya. Nah, contoh nih orang beli Indonesia, beli setir kanan. Dia beli harganya 1.000 X misalnya. Iya. Tiba-tiba harganya jadi 2.000, 3.000 gitu. Dia mau jual nih, tapi di Indonesia mungkin nggak ada yang mau beli nih masihan misalnya. Okay. Jadi dia bisa jual contoh ke Eropa, ke Italia, ke Swiss, kemana. Dia kan setir kiri. Mobil ini dibawa pergi pabrik dulu, diganti setirnya jadi setir kiri, terus dijual pergi ke orang itu tuh bisa. Oh ya disesuaikan, tetap balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi dari pembelinya itu sendiri. Iya. Dari 2009 sampai 2022 berarti udah sekitar lebih dari 10 tahun, 13 tahun ya Pak. Goals ke depannya, aim ke depannya apa nih Pak dari bisnis? Go public kah? Mungkin menjadi showroom mobil pertama yang go public, amin ya Pak. Amin. Apa lagi nih Pak goals selanjutnya? Cuman sebenarnya goalnya kita pengen deliver services yang terbaik. Karena itu yang sebenarnya paling penting dari industri ini. Service dalam konteks berarti after sales? Baik itu after sales, baik itu dari cara kita berjualan kayak menggunakan kayak gini, kita kan try to be open. Oke. Experience saat membeli dan setelah membeli. Iya. Itu yang pengen Pak Welly sampaikan atau mencoba untuk dibangun lagi dari bisnis. Kita pengen sempurnain terus. Menyempurnakan. Karena kan mungkin metode kalau zaman dulu mobil yang mau dibeli itu kan udah pasti bagus. Kalau sekarang nggak, mobil itu ya keadaannya begini, ini udah gini. Jadi kita coba memberikan sesuatu yang beda. Oke, jadi bukan cuma soal mobilnya ya Pak, tapi experience-nya itu lagi memperbaiki. Oke, terima kasih Pak Welly atas waktunya, perbincangannya sangat menarik, sangat informatif. Ini sekaligus menutup segmen kita kali ini di Invest Time on Location. Saya Dina Gurning, sampai jumpa di episode selanjutnya.